Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 35. Perhatian Johan. Apa beneran gak apa-apa ditinggal sendiri di rumah? Johan mengusap pipi istrinya. Iya mas, gak apa-apa, jawab Nina. Sudah 1 minggu kepergian neneknya, Nina tidak mungkin meminta suaminya untuk selalu di rumah menemaninya. Nina tahu bahwa suaminya begitu sangat mencemaskan dirinya. Nina menunjukkan kepada suaminya bahwa dirinya sekarang sudah bisa menerima kepergian neneknya. Setelah nenek Halimah tiada, Johan bekerja hanya sebentar-sebentar kemudian pulang ke rumah untuk melihat kondisi istrinya. Pria itu akan pergi lagi bekerja bila kondisi istrinya baik-baik saja. Tapi janji ya, nggak boleh nangis dan nggak sedih terus, pinta Johan. Iya, jawab Nina yang tersenyum. Ingat, adek itu sekarang lagi hamil, jangan nangis terus. Kasihan anak kita di dalam, dia juga ikutan sedih. Iya, jawab Nina yang menatap wajah suaminya. Nina bisa kuat karena ada mas, ada calon anak kita juga. Nina nggak bisa bayangkan bila Nina menjalani ini semuanya sendiri. Terima kasih ya mas, sudah ada untuk Nina. Nina memeluk suaminya dengan sangat erat. Iya sayang, mas yakin adek itu kuat. Johan mengusap kepala istrinya. Kalau gitu, mas pergi berangkat dulu ya. Doakan hari ini dapat uang yang banyak. Nanti mau beli baju. Johan tersenyum menawarkan istrinya. Johan berharap bila membawa istrinya jalan-jalan akan bisa mengurangi rasa sedih kehilangan nenek Halimah dan bisa menghibur istrinya. Iya mas, moga dapat uang banyak. Nina belum pengen beli baju, jawab Nina. Ia berusaha menahan tangisnya. Iya, tapi ini bajunya sudah kecil. Johan memandang baju istrinya yang sudah terlihat sempit. Masih muat kok, jawab Nina yang tersenyum. Ya udah, mas berangkat ya. Untuk nanti makan siang, mas bawa. Adek nggak usah masak, ucap Johan. Selama 1 minggu ini, istrinya tidak berselera makan. Hal itu membuat Johan sangat mencemaskan kondisi istrinya. Iya, jawab Nina. Johan mencium bibir istrinya dengan sangat lembut dan kemudian mencium perut istrinya. Jaga mama ya nak, ucap Johan yang mengusap perut istrinya tersebut. Nina tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Nina mengantarkan suaminya hingga ke teras rumahnya. Hati-hati ya mas, diciumnya punggung tangan suaminya sebelum berangkat mencari rezeki. Ya dek, ingat ya, enggak boleh sedih, ucap Johan yang sedikit menarik hidung istrinya. Iya, sudah enggak sedih kok, Nina tersenyum meyakinkan suaminya. Johan mengusap kepala istrinya dan mencium kening istrinya. Hati-hati di rumah ya, pinta pria itu tersenyum dan masuk ke dalam mobil taksi yang akan dikendarainya. Nina masuk ke dalam rumah setelah mobil yang dikemudikan oleh suaminya sudah tidak terlihat lagi oleh pandangannya. Ia masuk ke dalam kamar dan duduk di atas kasur. Air matanya menetes ketika mengingat neneknya. Maafkan Nina nek, sampai sekarang Nina masih terus menangis setiap kali ingat nenek. Kenapa nenek nggak mau nungguin cicit nenek lahir dulu? Nina menangis memeluk baju neneknya. Setiap kali suaminya pergi bekerja, Nina akan menangis seperti ini ketika mengingat neneknya. Nina merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Ia memeluk baju milik neneknya, merasakan rindu kepada neneknya. Johan pulang ke rumahnya dengan membawa nasi bungkus. Pria itu tersenyum ketika istrinya membukakan pintu rumahnya. Katanya tadi sudah nggak sedih lagi, tapi kenapa nangis? Pria itu mengusap pipi istrinya. Mata istrinya terlihat merah
yang menandakan bahwa istrinya habis menangis. "Cuman bentar kok," jawab Nina. "Kita makan ya," ajak Johan. Pria itu mengusap kepala istrinya dengan penuh kasih sayang. "Iya," jawabnya yang tersenyum. Nina akan tersenyum bila bersama dengan suaminya. Nina makan nasi bungkus yang dibawa oleh suaminya. Meskipun dirinya tidak berselera makan, namun Nina tetap makan, mengingat bayi yang sedang dikandungnya. "Apa mau langsung berangkat?" tanya Nina ketika dirinya selesai makan siang bersama dengan suaminya. "Bentar lagi, masih pengen istirahat dulu," jawab Johan. Nina antar piring kotor dulu ke belakang. "Enggak usah, biar Mas yang angkat." Johan beranjak dari duduknya dan mengangkat piring kotor ke dapur. Nina tersenyum memandang suaminya dan mengikuti suaminya dari belakang. "Sebenarnya Nina bisa kok," ucapnya. "Ya bisalah, bawa anak aja bisa," jawab Johan yang tersenyum mengusap perut istrinya setelah pria itu meletakkan piring kotor di atas meja yang ada di dapur. Nina tersenyum dan mengusap perutnya. Rasa cinta dan sayang untuk suaminya semakin besar dengan kehadiran calon anak yang ada di kandungannya. "Kita ke kamar ya," ajak Johan. "Ayo," jawab Nina. Nina memegang manja tangan suaminya. Johan masuk ke dalam kamar dan membuka pakaiannya. Pria itu hanya memakai celana pendek dan juga singlet karena di siang hari seperti ini terasa cukup panas. "Nanti kalau ada uang kita beli kipas angin," ucap Johan. "Iya, tapi Nina udah biasa kok, walau enggak pakai kipas angin," jawab Nina. Johan hanya tersenyum ketika mendengar ucapan istrinya. Pria itu merebahkan tubuhnya di atas kasur dan istrinya berbaring di sampingnya. "Sudah terasa gerak belum?" tanya Johan yang memegang perut istrinya. "Tadi ada, sekarang belum," jawab Nina. "Hai anak, lagi apa? Apa lagi tidur?" tanya Johan yang mengusap perut istrinya. "Biasanya kalau habis makan dianya enggak gerak Mas," jawab Nina. "Apa dianya tidur kalau habis makan?" tanya Johan. "Sepertinya gitu." Nina tersenyum dan mencium bibir suaminya. "Pengen dek," ucap Johan. "Pengen apa?" Nina berpura-pura tidak tahu. Johan tertawa mendengar ucapan istrinya. "Jangan pura-pura enggak tahu," ucapnya yang menarik istrinya dan memeluk tubuh istrinya tersebut. Nina tersenyum memandang wajah suaminya. "Emang udah berapa lama?" tanya Nina. 1 minggu dek, ucap Johan. Nina tertawa saat mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. "Apa sudah seminggu?" ucapnya. Johan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Nina hanya tersipu malu ketika mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya tersebut. Nina membalas kecupan bibir suaminya yang menempel lembut di bibirnya. "Katanya panas, tapi mau ngajak," ucap Nina ketika memandang tubuh suaminya yang penuh dengan keringat setelah mereka menyelesaikan permainannya di siang hari. "Ini keringatnya sehat dek, olahraga siang, nggak perlu lari-lari di luar untuk bakar kalori," jelas Johan yang tersenyum. "Mas pintar cari alasan," ucap Nina. "Kita tidur ya dek, Mas mau istirahat sebentar, nanti jam 4 keluar lagi," ucap Johan. "Iya," jawabnya yang melingkarkan tangannya di tubuh suaminya. Nina memejamkan matanya yang sudah mengantuk